Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Renania. Saya dari PIAUD Kerjasama kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian serta prinsip bimbingan konseling bagi anak usia dini. Menurut salah satu para ahli, menurut Muro dan Kotman dalam Nur Ihsan 2003 halaman 11, bimbingan konseling untuk anak usia dini adalah lebih ke memaparkan bahwa bimbingan yang berkembang saat ini adalah melalui bimbingan perkembangan. Adapun secara khusus layanan bimbingan konseling pada anak usia dini ini mencakup satu, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, kebiasaannya, dan kesenangan anak. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selain itu, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan konseling bagi anak usia dini itu dapat dilakukan dengan cara satu, membantu orang tua agar mengerti dan memahami serta menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi pada anak. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dan memilih sekolah bagi anak sesuai dengan taraf kemampuan dan kecerdasan anak. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Prinsip-prinsip bimbingan konseling bagi anak usia dini. Di antaranya, bimbingan penting dalam proses pendidikan. Di sini adalah pengembangan segi intelektual semata, melakukan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah, tetapi anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata supaya kita bisa memberi penjelasan yang lebih baik dan lebih berguna bagi anak. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan, yaitu salah satunya kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana ada masalah yang terjadi yang perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada sekolah atau tugas ahli. Fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, yaitu fungsi pemahaman. Di antaranya, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Selanjutnya, hambatan atau masalah yang dihadapi anak. Untuk C, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. D, lingkungan yang lebih luas di rumah dan di luar. E, cara penyesuaian dan penghematan.
Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Di sini adalah menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan perkembangan berbagai potensi dan kondisi positif anak. Selanjutnya adalah bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini meliputi kegiatan anak usia dini, maksudnya diantaranya kemampuan berempati pada teman-temannya, mengorganisasikan teman-temannya untuk melakukan tugas, mampu mengenali dan berpikir cenderung sudah memahami perasaan orang lain. Yang kedua, bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan sambil bermain, belajar, mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu anak merencanakan pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti anak yang mempunyai keahlian khusus di bidang seni, di bidang olahraga, atau di bidang apapun, supaya mendapat tujuan yang lebih baik. Berikut adalah jenis karir atau pekerjaan yang dikelompokkan berdasarkan kecerdasan. Ini adalah menurut Armstrong tahun 2003, halaman 246 sampai 247, yaitu kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan matematik, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.